Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Siap, baik, Pak. Baik. Baik. Pada hari ini yang tidak berangkat siapa? Ahmad Kinan. Tidak berangkat karena apa? Siap, ini, Pak. Sibuk PDKT, Pak. PDKT. Apa berarti ya? Alfabet, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran dari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang mungkin siapa? Oke, silakan. 1, 2, 3, berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa apa, saya? Alfa yang susah. Reza. Kelas 12. Ulangi. Berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada yang tahu apa materi pelajaran kali ini? Hukum Islam. Hukum Islam. Sebelumnya, hukum Islam itu apa sih? Ada yang tahu apa aja hukum Islam itu? Fikih. Ada 4 Fikih. 5 saksi. Ya. Wajib. Ya. Ya. Haram. Haram. Satu ayat. Ya. Makruh, Pak. Hukum Islam. Hukum Islam itu Hukum Islam. ya hukum Islam. Seperti kalau misal di negara ya Indonesia sebenarnya itu seperti undang-undang. Jadi kita Punya. di dunia ini sudah diatur punya hukumnya. Itu sudah terus lainnya saja. Hukum Islam itu digolongkan menjadi 2 golongan. Ada yang tahu hukum pertama yaitu mutafak. Mutafak. Oke. Pertama Ada yang tahu hukum mutafak yaitu hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama tanpa adanya perdebatan. Oke. Ada yang tahu apa itu? Contohnya yang pertama boleh bisa jadi yaitu Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua hadis. Ketiga Al-Maghfirah. Al-Quran. Salah. Kurang tepat. Ayo Bapak. Ya Al-Quran, hadis. Kias. Ya benar sekali. Ya. Terus lagi satu. Apa lagi? Ijma. Oke, benar lagi. Pasti kok. Terus yang kedua yaitu mukalah. Ada yang tahu mukalah apa saja? Orang kita. Kurang tepat. Hukum mukalah contohnya yaitu ada aduh, terus kalian bola. Istisya. Tapi, Pak. Istisya. Terus maslahat musyawarah. Ya. Itu adalah hukum mukalaf. Hukum mukalaf adalah hukum yang belum disepakati oleh majelis ulama, bisa berubah sesuai keadaan di tempatnya masing-masing, negaranya masing-masing. Oke? Yang kita pelajari hari ini yaitu urf atau apa? Atau Apa itu urf? Urf tradisi, Pak. Ya, tradisi. Urf adalah adat kebiasaan. Kalau di rumah kalian ada tradisi apa? Ada.
Kadang. Kalangan Pak. Kalah itu apa? Kalangan itu pasnya dari kematian. Nggak ada pembakaran. Pembakaran kasur yang dipakai oleh Pak. Oh si Oleh itu diam. mayat itu ya. Oke. Pengertian ulur bahasa artinya ada kebiasaan. Adapun secara istilah syarat, yaitu hukum Islam yang berarti ada kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat dan diterima secara umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berarti itu Ada kebiasaan. ya ada kebiasaan ya, Diterima oleh masyarakat setempat. ya terus Selama tidak bertentangan dengan Dengan aturan dari ya hadis. selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan syariat Islam. Contohnya, Aku mengaji sesuatu macam kalian masuk urut. ya itu masuk urf. Tapi kan nanti ada kategorinya. Urf itu bisa sesuai dan fasih. Kedudukan urf dalam hukum Islam. Para ulama menetapkan urf sebagai sumber hukum Islam yang bersifat sekunder, hanya pelengkap. Dan di Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas biasanya tidak disebutkan tentang ada kebiasaan di lingkungan masyarakat. Jadi urf ini boleh digunakan sebagai pelengkapnya. Dan kalau pada persoalan muamalah, hubungan sosial dan ekonomi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadisnya, urf dapat digunakan untuk menetapkan atau menjalankan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dasar keseluruhan urf terdapat di dalam kaidah fikih al-jatuh muhakamah. Artinya Kebiasaan dapat dibilang ya ada kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat bisa dijadikan pertimbangan hukum oleh para ulama. Sekarang macam-macam urf. Dalam rangka ulama usul fikih membagi urf menjadi dua macam, yaitu urf yang dilihat dari segi sifatnya. Ya, urf yang dilihat dari segi sifatnya itu ada dua, yaitu urf amali. Urf amali yaitu urf yang didasarkan kepada praktek atau perbuatan yang berlaku di dalam masyarakat secara terus menerus. Ada yang bisa mencontohkan urf amali? Sedikit bisa. Ya. Kalian benar-benar mengamati. Urf amali ini seperti misal kita menjadi pembeli, ya, kita membeli bisa ada kedua. Ya, yang asli ketika kita jual beli akadnya, kita kan harus misal sebagai kalau penjual gini ya, aku menjual barang ini, misal buku ini kepada Anda harganya 5.000. Nah, terus si pembeli bilang ini, ya aku akan membeli buku ini seharga 5.000. Ada akadnya misalnya gitu. Nah, tapi urf amali ini seperti ini. Ini berapa Pak? 5.000, nggak langsung bayar. Itu boleh nggak? Boleh kan? Nah, ya itu maksudnya urf amali. Contohnya seperti itu. Ya, yang seharusnya itu seperti yang pertama itu harus menggunakan akad seperti yang pertama. Yang kedua, urf qoli, itu juga urf labdi, yaitu bisa masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya Pernikahan. Mobil. contohnya seperti kita mengucapkan daging. Dan dimaksud daging apa itu? Daging. Menurut Anda dan dimaksud daging apa? Daging. Daging, ya. Daging kan? dalam
Daging. Ya, Dalam. dalam. Yang disebut daging itu seperti apa maksudnya? Merah. Ya, orang seperti daging, misalnya daging cicak, bisa daging ayam, daging sapi. Siapa? Ya, Daging juga. ya, daging juga. Nah, biasanya apa? Gimana dia? Ya, itu daging maksudnya daging. Nah, biasa. Secara biasa daging itu ya semua itu daging kita, daging hewan apa namanya? Biawak. Biawak, daging sapi, daging ayam, daging ikan. Tapi biasanya umumnya masyarakat menganggap daging itu yaitu daging yang merah. Merah. Daging yang apa itu? Berwarna merah seperti daging sapi dan kambing. Dan ikan biasanya tidak digolongkan oleh masyarakat sebagai daging. Nah, tapi seharusnya daging itu secara bahasa artinya ya daging semua itu. Semua yang memiliki. Ya, daging apa namanya? Daging biawak, ayam itu disebut daging secara bahasa. Oke. Ya, tapi secara umum di masyarakat yang di Indonesia itu kan yang dimaksud daging itu daging sapi dan kambing. Dan semisal kita puasa yang tidak makan daging, apa namanya? Ada yang tahu mas ya? Puasa yang menahan tidak makan daging. Terus puasa apa? Wah, saya maaf ya. Lalu, ya, misal kan puasa untuk menghindari makan daging. Contoh, saya berniat puasa untuk menghindari makan daging, gitu ya. Apa? Nah, itu ada puasanya. Saya tidak tahu. Kurang tahu kenapa ada yang melakukan itu. Kita yang tadi yang boleh tadi kita puasa menahan daging, tetapi dia makan ikan, apa boleh? Boleh. Kalau Ikan kan nggak termasuk daging. Ya. Daging. ya itu kan karena apa itu menurut umum yang ada di masyarakat. Nah, tapi cara bahasa daging itu menurut tadi. Ya, nah tapi itu boleh digunakan karena masyarakat umum menganggap daging itu ya itu tadi daging merah itu. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Yang kedua, dilihat dari segi wujudnya. Juga disediakan ada dua, yaitu soha atau baik. Baik ya. Yaitu yang telah diterima oleh masyarakat secara luas belakang oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan Sunnah. Ada yang bisa menentukan? Yang tadi sesungguhnya Anda sebutkan jawab. Ujian baik. Ya, ada tulisannya baik. Ya, nadran itu dikalikan teruskan karena ada satu masyarakat dan bermanfaat selagi nadran itu tidak melenceng dari syariat Islam. Terus ada lagi seperti halal bihalal kan itu apa namanya? Ada perusahaan di Indonesia. Nah, selagi kita bermanfaat, kita apa namanya? Silaturahmi ke tetangga, saudara, itu kan baik. Dan di apa namanya? Di Al-Quran dan hadis tidak mengenang kita melakukan itu, jadi itu diperbolehkan. Terus urf fasid
Kabupaten itu ada zat yang tidak boleh yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah serta kaidah-kaidah agama. Dan jadi mufasir ini yang tidak boleh. Oke, yang tidak boleh. Yang tidak boleh yang apa menerangkan dari syariat Islam. Contohnya saja makan dari babi. Itu tradisi daerah mana tuh? Dari pesta babi. Iya. Ya. Nah itu tidak boleh ya dikarenakan Ini punya ternak baby, Pak. apa? Punya ternak baby. Ternak babi. Ya, itulah pembelajaran pada hari ini. Gak mau. Untuk tugas kalian sebutkan tradisi yang ada di lingkungan kalian. Terus di apa namanya dikategorikan itu tuh urf soheh atau urf fasid gitu ya. Iya. Nah, untuk Mas Eko dan Mbak Beda itu urf soheh. Jadi urf yang Aku gak mau sama sama itu. tidak rokok ini individu. Tapi gak mau sama. Gak apa-apa. Ya, soalnya itu udah baik. Ya, makanya ada tradisi apa yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Kalau Mas Gina, Mas Eka, saya juga yang fasih, yaitu tradisi yang boleh. yang tidak boleh dilakukan atau bertentangan dengan syariat Islam. Oke, sebelum saya tutup, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang bisa ada yang ditanyakan? Sudah Pak, beda Pak. Nggak ada. Cukup, Pak. Cukup. Oh, kenapa? Oke, berarti saya yang tanya. Kenapa sih ada hukum urf? Kan sudah ada apa? Al-Quran, hadis, itu. Dan saya tanya kalian, kenapa? Apa pendapat kalian? Kenapa harus ada urf? Ada urf, ada apa tadi? Bisa ada aturannya. Ya, benar aturannya. Gak macam-macam. Gak macam-macam. Gak macam-macam. Oh, gak macam-macam. Iya, lebih terkerucut. Ya, Islam itu menghargai tradisi masyarakat. Selagi masyarakat apa tradisi itu tidak melenceng dari syariat Islam. Ya. Jadi Islam tidak semena-mena menggunakan misal tradisi. Oke, ada yang ditanyakan? Itu bacanya apa, Pak? For you. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau dulu kata yang kurang dengan jalan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.